Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Natal adalah sebuah pengorbanan karena kasih. Menjelang Natal kita bisa melihat kesibukan di mana-mana. Misalnya di gereja kita sibuk mempersiapkan Natal sekolah minggu, Natal remaja, Natal youth, Natal umum, dan segala macam yang kita bisa lakukan di gereja. Di rumah kita sibuk mempersiapkan Natal. Misalnya pasang pohon Natal, buat kue, menghias rumah, atau beli baju baru dan lain sebagainya. Atau Natal di berbagai tempat yang kita bisa lakukan. Semuanya itu kita lakukan menjelang Natal seperti saat-saat sekarang ini. Tapi tahukah kita bahwa Natal itu sesungguhnya berbicara tentang pengorbanan. Dimulai dari pengorbanan Tuhan Yesus sendiri yang rela datang ke dunia ini, lahir di kandang yang hina. Dan itu adalah pengorbanan yang mulia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus karena kasihnya kepada kita. Dalam peristiwa Natal, kita belajar tentang pengorbanan dari beberapa tokoh-tokoh yang terlibat langsung ketika Tuhan Yesus lahir. Dan mereka berkorban melakukan semuanya itu karena kasihnya. Yang pertama, Maria. Maria rela mengorbankan dirinya mengandung dan melahirkan Yesus. Sebagai seorang perawan, tentu Maria akan dihina banyak orang. Tetapi malaikat pun sudah menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Tuhan Yesus. Sebagai seorang perawan tentu Maria akan dihina banyak orang, tentu akan mendapat cibiran, tentu akan mendapat hinaan dari orang banyak. Tetapi Maria rela, bahkan dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria rela berkorban karena kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua, Yusuf. Yusuf itu sejak Maria mengandung bayi Yesus, Yusuf rela dan taat melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Ia membawa Maria ke Mesir, lalu dari Mesir dia membawa lagi kembali ke Nazaret dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf melakukan semua itu karena dia mengasihi Tuhan. Dia harus berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia rela melakukan semuanya itu karena kasih. Yang ketiga, kita belajar dari orang Majus. Ketika melihat bintang di timur, orang Majus datang dari tempat yang jauh dari timur ke Yerusalem. Tetapi mereka rela berkorban waktu, berkorban tenaga, jarak yang jauh sekalipun mereka tempuh hanya untuk bertemu dengan Yesus, hanya untuk datang menyembah Yesus. Mereka rela juga memberikan persembahan yang terbaik buat bayi Yesus. Mereka semuanya berkorban melakukan itu karena kasihnya kepada Tuhan. Satu perenungan kita pada hari ini, seberapa besar kita mau berkorban karena kasih kita kepada Tuhan? Seringkali kita hanya sibuk dengan berbagai hal yang sementara di dunia ini, tapi kita tidak mau berkorban untuk hal-hal yang kekal. Dalam pelayanan, dalam tugas, apapun yang Tuhan percayakan buat kita dalam pekerjaan, mari berikan yang terbaik. Lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Di hari Natal ini, mari perbaharui komitmen kita dalam Tuhan. Karena Natal itu berbicara tentang pengorbanan karena kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari mereka yang ada pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Mereka rela berkorban melakukan segala sesuatu karena kasihnya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar memperbarui komitmen kami, rela berkorban melakukan apapun dalam pelayanan kami, dalam tugas pekerjaan kami karena kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.